Menghadapi lebih dari 1.000 rudal dan UAV Iran, sekutu AS merencanakan serangan balasan yang sangat kuat. Iran mengerahkan rudal yang mampu menembus 7 lapis pertahanan Israel. Mengikuti jejak Senat Dewan Perwakilan Rakyat AS mendukung operasi militer Trump di Iran. Ratusan ribu penumpang terjebak di tengah lautan api di Timur Tengah. AS setuju India membeli minyak Rusia di tengah ketegangan militer di Iran. Selamat datang di kanal YouTube Perspektif Global Indo. Mari kita simak bersama berita-berita penting hari ini. Majalah Fuquan mengutip sumber melaporkan bahwa Uni Emirat Arab UAE sedang mempertimbangkan untuk membekukan aset Iran senilai miliaran dolar AS di negara Teluk tersebut. Sebuah langkah yang dapat memutus salah satu urat nadi ekonomi terpenting Teheran. Jika keputusan ini dilaksanakan, hal itu akan secara signifikan membatasi kemampuan Iran untuk mengakses mata uang asing dan jaringan perdagangan global di tengah ekonomi domestik yang sudah berjuang karena inflasi kini semakin terseret ke dalam konflik militer. Sebagai balasan atas serangan AS dan Israel, Iran telah menembakkan lebih dari 1.000 pesawat tanpa awak UAV dan rudal ke pangkalan militer AS di UAE. Sumber tersebut mengatakan bahwa para pejabat UAE telah secara diam-diam memperingatkan Iran tentang kemungkinan tersebut. Saat ini belum jelas kapan atau apakah pemerintah UAE akan memutuskan untuk bertindak. Menurut para analis yang memantau aktivitas Teheran, dan Departemen Keuangan AS UAE telah lama berperan sebagai pusat keuangan bagi bisnis dan individu Iran untuk menghindari sanksi Barat. UAE, sekutu dekat AS, pernah menyatakan kepatuhannya terhadap sanksi dan berkomitmen untuk melindungi integritas sistem keuangan global. Selain itu, sumber tersebut mengatakan bahwa para pejabat UAE sedang mempertimbangkan beberapa tindakan untuk menangani kegiatan ilegal Iran. Langkah-langkah tersebut termasuk membekukan aset perusahaan cangkang yang berbasis di UAE yang digunakan untuk menyembunyikan aktivitas perdagangan atau memeriksa tempat penukaran uang yang digunakan untuk mentransfer dana di luar saluran perbankan resmi. Sumber tersebut mengatakan target utama UAE adalah rekening yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Menurut publikasi Departemen Keuangan pada bulan Juni tahun lalu, Iran telah mengalokasikan sebagian besar minyaknya kepada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta Badan Pertahanan dan Keamanan lainnya untuk dijual di pasar internasional. Selain langkah-langkah keuangan, para pembuat kebijakan juga sedang mempertimbangkan langkah-langkah maritim, termasuk penyitaan kapal-kapal Iran dengan tujuan melumpuhkan armada kapal tanker minyak Iran dan para perantara yang beroperasi di pelabuhan-pelabuhan UAE. Konflik terbaru dengan Iran telah menempatkan UAE dalam posisi yang sulit. Serangan drone dan rudal Iran telah menyebabkan beberapa kerusakan di Bandara Dubai, serta di area perumahan dan wisata di sekitar Hotel Bush Anab dan Pulau Buatan P. Jumeirah. Beberapa sumber mengatakan bahwa para pejabat UAE sedang mempertimbangkan risiko pembekuan aset, termasuk kemungkinan pembalasan dari Iran yang menargetkan infrastruktur energi. Para analis berpendapat bahwa pembekuan aset kemungkinan tidak akan mencakup semua rekening yang dimiliki oleh perusahaan dan warga negara Iran. Di antara mereka ada ratusan ribu orang yang tinggal di UAE. Menurut Departemen Keuangan AS, pada tahun 2024 sekitar 9 miliar dolar AS mengalir melalui rekening yang dikelola oleh bank-bank AS yang tampaknya terkait dengan aktivitas keuangan rahasia Iran. Departemen Keuangan mengatakan bahwa perusahaan yang berbasis di UAE menerima 62% dari dana tersebut, sebagian besar terkait dengan penjualan minyak oleh perusahaan yang terkait dengan Iran di Dubai. Menurut Departemen Keuangan dan para analis yang memantau aktivitas Teheran, Iran telah mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang di UAE untuk menerima uang minyak, membayar transaksi, dan menyembunyikan asal-usul uang. Iran juga memelihara armada kapal selam yang didedikasikan untuk mengangkut minyak yang diembargo. Menurut Departemen Keuangan AS, sebagian besar kapal ini dimiliki dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan di UAE dan Asia. Hanya 2 hari sebelum pecahnya perang antara AS Israel dengan Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi masih berada di Never untuk putaran ketiga perundingan nuklir, di mana ia mengatakan bahwa Teheran dan Washington telah semakin dekat dengan sebuah kesepakatan. Namun hanya 2 hari kemudian, Israel dan AS melancarkan operasi militer, sebuah perang yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan dengan sangat sedikit konsultasi dengan Kongres atau publik Amerika.
Sejak itu, Teheran, sebuah kota metropolitan dengan hampir 10 juta penduduk, tenggelam dalam asap dan api, dan warga sipil adalah yang paling menderita. Di setiap sudut jalan pemandangan kehancuran. Pada tanggal 4, sebuah kompleks apartemen di tenggara Teheran terkena serangan udara. 2 blok bangunan rata dengan tanah, 5 bangunan lainnya rusak parah. Seorang pria berkata dengan keadaan syok penduduk harus dievakuasi semua. Dia mengatakan adiknya tinggal di dekat daerah itu. Asap masih mengepul dari reruntuhan saat tim penyelamat mengevakuasi korban tewas dan memberikan pertolongan pertama kepada yang terluka. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke sisa-sisa bangunan. Yang tersisa hanyalah kerangka beton yang melintir, puing-puing batu bata, dan tulangan baja yang terekspos. Tangisan terdengar di tengah udara dingin yang pekat dengan bau asap membuat bernapas menjadi berat. Pegunungan Alborz yang mengelilingi kota yang biasanya menahan kabut musim dingin kini juga menahan asap menyesakkan dari serangan udara. Di tenggara Teheran, pemandangan kekacauan terlihat jelas di setiap sudut jalan. Sekelompok siswi remaja duduk di pinggir jalan, wajah mereka kosong saat kerumunan orang bergegas melewatinya. Seorang wanita buru-buru memasukkan beberapa barang ke dalam mobil, dengan hati-hati menempatkan sangkar berisi 2 burung kokatiel di kursi penumpang. Banyak yang lain kembali ke apartemen mereka yang rusak untuk mengambil apapun yang tersisa, dokumen, barang elektronik, beberapa barang berharga. Selimut diletakkan di atas meja dan kursi sebagai upaya rapuh untuk melindungi harta benda, tetapi sebagian besar perabotan ditinggalkan. Keluarga-keluarga meninggalkan rumah mereka mencari perlindungan sementara di rumah kerabat di luar kota, menuju pegunungan Gilan atau pantai Kaspia. Tidak jauh dari sana, tim penyelamat membawa seorang korban yang tewas ke dalam ambulans. Di tengah tumpukan puing-puing tergeletak seekor kelinci mainan putih yang tertutup debu. Di sekelilingnya ada buku tasbih dan pecahan kaca. Meni, seorang warga Teheran, mengatakan, salah satu hal yang paling menakutkan adalah serangan gelombang kedua. Seringkali hanya beberapa menit setelah tim penyelamat tiba di lokasi, ledakan lain terjadi. Meni menambahkan hal itu meningkatkan jumlah korban, sekaligus membuat tim penyelamat ragu untuk mendekati lokasi segera setelah ledakan pertama, karena mereka selalu khawatir akan ada ledakan lagi. Meskipun pertempuran sengit, Teheran dengan taman-taman kuno yang luas dan pegunungan yang tertutup salju belum sepenuhnya lumpuh, sekolah dan universitas ditutup sejak awal konflik, tetapi banyak toko dan pasar tetap buka. Beberapa restoran masih menyajikan hidangan iftar saat matahari terbenam ketika umat Islam mengakhiri puasa mereka di bulan Ramadan. Sementara itu, pemadaman internet yang meluas membuat banyak orang hampir tidak mungkin berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Pada tanggal 3 Maret, sebuah serangan di dekat lapangan Azadi memaksa penutupan sementara jalan tol yang menghubungkan ibu kota dengan provinsi-provinsi di timur. Pada hari yang sama, sebuah kantor polisi di dekat lapangan Enghelab di pusat kota juga terkena serangan. Beberapa hari sebelumnya, area ini dipenuhi orang yang datang untuk melayat setelah pengumuman meninggalnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Meni menceritakan, banyak orang yang melewati lapangan Azadi dengan mobil terluka akibat ledakan, dan saya melihat 2 orang tewas setelah ledakan. Lokasi kejadian menjadi kacau. Mobil-mobil hangus tergeletak di sepanjang jalan, orang-orang bergegas berlarian, banyak di antara mereka terlihat jelas terluka. Seorang pria tersungkur, sebuah bus kota berwarna hijau dengan jendela pecah terparkir di pinggir jalan, di belakangnya kepulan asap hitam, di badan bus masih tertempel tulisan Teheran yang indah. Meskipun demikian, beberapa orang masih keluar untuk mengantre membeli roti atau memeriksa keadaan kerabat, tetapi mereka bergerak dengan hati-hati. Kendaraan di jalanan sepi, dan setiap perjalanan hanya dilakukan jika benar-benar perlu. Minifa yang tumbuh besar di Teheran mengatakan bahwa salah satu momen paling menakutkan adalah ketika mobil harus berhenti di lampu merah. Jalan-jalan yang dulu padat kendaraan kini menjadi sunyi menakutkan. Ledakan terdengar dari kejauhan tiba-tiba dan tanpa peringatan. Dia berkata berhenti berbahaya, tetapi terus mengemudi juga tidak kalah berisiko, karena sekarang di Teheran tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi. Pada tanggal, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendesak semua pihak menahan diri, menghormati integritas teritorial Lebanon, dan menghindari peluncuran operasi serangan darat di negara tersebut.
Istana Elysee mengatakan dalam percakapan dengan Perdana Menteri Netanyahu, Presiden Macron menekankan perlunya melindungi integritas teritorial Lebanon dan menghindari semua operasi serangan darat. Dia juga menyebutkan tuntutan agar pasukan Hizbullah di Lebanon segera menghentikan serangan terhadap sasaran Israel. Dalam sebuah pesan yang diposting di media sosial X, Presiden Macron menyatakan bahwa eskalasi militer yang terus berlanjut akan menempatkan seluruh kawasan pada risiko yang serius. Pemimpin Prancis itu juga mengatakan telah berbicara dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati tentang memburuknya situasi keamanan di selatan negara itu. Pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump secara proaktif menelepon Presiden Macron untuk memberitahukan perkembangan operasi militer yang dilancarkan AS terhadap sasaran di Iran. Menurut Istana Elysee, dalam percakapan tersebut, Presiden Macron menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Lebanon, sebuah negara yang selalu dipantau ketat oleh Prancis karena hubungan historis dan perannya dalam upaya stabilisasi regional. Dia berjanji akan segera meluncurkan inisiatif untuk mendukung warga Lebanon yang terpaksa mengungsi akibat konflik, terutama di wilayah selatan yang sangat terdampak oleh pertempuran. Selain itu, pemimpin Prancis tersebut juga menegaskan bahwa negaranya akan terus mendukung tentara Lebanon untuk meningkatkan kapasitas dalam menjamin kedaulatan dan mengendalikan keamanan dalam negeri. Panggilan telepon antara Presiden Macron dan Perdana Menteri Netanyahu dianggap sebagai percakapan langsung pertama antara kedua pemimpin sejak awal musim panas 2025. Di tengah hubungan bilateral yang pernah tegang setelah Prancis mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina. Dalam pesan terbarunya, Presiden Macron fokus pada situasi di Lebanon yang ia gambarkan sebagai sangat mengkhawatirkan. Namun ia tidak merinci apakah percakapan dengan Perdana Menteri Israel itu membahas operasi militer yang sedang berlangsung terhadap sasaran Iran. Sementara itu, militer Israel mengumumkan telah mengerahkan tentara ke banyak posisi di Lebanon Selatan dengan partisipasi unit infanteri lapis baja dan Zeni. Pasukan Hizbullah mengatakan para pejuangnya sedang terlibat dalam pertempuran langsung dengan tentara Israel di kota Khiam, sekitar 6 km dari perbatasan Israel. Dalam perkembangan baru pada sore hari tanggal waktu setempat, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi untuk wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, memaksa ratusan ribu orang di daerah itu untuk mengungsi secara massal. Organisasi pemantau hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan dan mengatakan bahwa peringatan evakuasi skala luas Israel tersebut dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum humaniter internasional sekaligus menimbulkan kekhawatiran hukum dan kemanusiaan yang serius, terutama bagi orang tua, orang sakit dan penyandang disabilitas. Menurut pejabat Lebanon, pertempuran dan serangan udara sejak awal minggu ini telah menyebabkan puluhan orang tewas dan memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Di tengah gejolak pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah pada tanggal 0, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah Washington akan segera menerapkan langkah-langkah tambahan untuk mengurangi tekanan kenaikan harga minyak di tengah gejolak pasar akibat perang. Berbicara di sebuah acara di Gedung Putih, Presiden Trump mengatakan langkah-langkah baru untuk mengurangi tekanan pada pasar minyak akan segera diterapkan, seraya menyatakan bahwa harga minyak telah mulai menunjukkan tanda-tanda stabil setelah periode kenaikan tajam. Namun ia tidak merinci langkah-langkah spesifik. Sebelumnya, AS telah mengambil beberapa tindakan darurat untuk menjaga kelancaran transportasi minyak dan gas melalui Teluk. Pemerintah Washington telah menginstruksikan US International Development Finance Corporation (DFC) untuk menyediakan asuransi risiko politik bagi kapal tanker minyak yang melewati wilayah tersebut. Presiden Trump juga mengatakan Angkatan Laut Asalahu siap mengawal kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz jika diperlukan. Aktivitas transportasi di Selat Hormuz, jalur maritim strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar dunia, yang saat ini mengangkut sekitar 1,5 dari minyak mentah dan gas alam cair global, sangat terpengaruh setelah Iran melakukan serangan dan mengumumkan penutupan jalur ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang risiko kekurangan pasokan energi. Di pasar energi, harga minyak naik tajam dalam beberapa hari terakhir. Minyak mentah acuan Brent naik hampir 5%, sementara minyak mentah WTIAS naik 8%.
5% menjadi di atas $81 AS per barel, level tertinggi sejak Juli 2024. Di AS, harga bensin eceran juga naik cepat. Menurut American Automobile Association (APRA), harga rata-rata bensin reguler secara nasional telah naik hampir 27 sen hanya dalam satu minggu menjadi sekitar $3.25 AS per galon. Ini adalah kenaikan mingguan terkuat sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada Mei 2022. Para ahli memperingatkan jika Selat Hormuz terus terganggu untuk waktu yang lama, harga minyak bisa mendekati $100 AS per barel. Hal ini dapat memberikan tekanan besar pada inflasi global dan meningkatkan risiko perlambatan ekonomi karena biaya energi yang lebih tinggi. Ketegangan Timur Tengah juga berdampak kuat pada pasar keuangan. Dalam sesi perdagangan pada tanggal 0, indeks saham utama AS serentak turun karena harga energi naik dan investor khawatir inflasi yang berkepanjangan dapat memaksa Federal Reserve AS The Fed untuk menyesuaikan rencana penurunan suku bunga. Indeks Dow Jones turun 1,61%, sementara S&P 500 turun 0,56% dan Nasdaq Composite turun 0,26%. Namun saham di sektor energi justru naik berkat lonjakan harga minyak. Pada tanggal 5, Departemen Keuangan AS mengeluarkan pengecualian 30 hari yang menyetujui India untuk membeli minyak Rusia yang terdampar di laut. Menteri Keuangan Scott Jensen mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di media sosial, untuk memastikan minyak terus mengalir ke pasar global, Departemen Keuangan mengeluarkan pengecualian sementara 30 hari untuk mengizinkan kilang-kilang India membeli minyak Rusia. Tindakan jangka pendek yang disengaja ini tidak akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi pemerintah Rusia karena hanya mengizinkan transaksi yang melibatkan minyak yang sudah terdampar di laut. Dia menyebut ini sebagai tindakan sementara Washington mengharapkan India pada akhirnya akan membeli lebih banyak minyak AS. Jensen mengatakan tindakan sementara ini akan mengurangi tekanan yang disebabkan oleh upaya Iran untuk menekan pasar energi global. India adalah mitra penting AS dan kami sepenuhnya berharap mereka akan secara signifikan meningkatkan pembelian minyak AS. Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, yang berbicara kepada Reuters, kilang-kilang India sedang membeli jutaan barel minyak mentah Rusia di pasar spot saat negara itu berusaha mengatasi kekurangan pasokan minyak yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Pengumuman Jensen datang setelah berbulan-bulan Washington menekan Delhi untuk menghindari pembelian minyak Rusia guna mengurangi anggaran Moskow untuk perang di Ukraina. India sangat rentan terhadap guncangan pasokan energi karena cadangan minyak mentahnya hanya cukup untuk memenuhi sekitar 25 hari kebutuhan. Sekitar 40% impor minyak India berasal dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz. India pernah menjadi pembeli minyak lintas laut terbesar Rusia setelah Moskow melancarkan operasi militer di Ukraina pada tahun 2022. Namun pada Januari tahun ini kilang-kilang negara itu mulai mengurangi pembelian di bawah tekanan dari Washington. Pengurangan pembelian minyak Rusia juga membantu New Delhi menghindari tarif 25% dan mencapai kesepakatan perdagangan sementara dengan AS. Menurut sumber Reuters, kilang-kilang milik negara India termasuk Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, dan Mangalore Refinery and Petrochemicals sedang berdiskusi dengan para pedagang untuk menerima kargo minyak Rusia di pasar spot. Satu sumber mengatakan kilang-kilang milik negara India telah membeli sekitar 20 juta barel minyak Rusia dari para pedagang sejauh ini. Reuters melaporkan bahwa para pedagang menawarkan minyak Ural Rusia kepada pembeli India dengan harga sekitar 4 hingga $5 AS per barel di atas harga Brent saat pengiriman yang mencerminkan pasokan yang terbatas. Ini adalah perubahan besar dibandingkan dengan bulan Februari ketika kargo serupa diperdagangkan dengan harga sekitar $13 AS per barel lebih rendah. Seorang pedagang yang terlibat dalam penjualan minyak Rusia ke India mengatakan kepada Reuters, "Kilang-kilang India telah kembali ke pasar. Sekarang masalahnya bukan harga tetapi ketersediaan minyak." Saat ini belum jelas apakah Washington akan secara resmi mengizinkan peningkatan signifikan pembelian minyak Rusia untuk mengimbangi risiko kekurangan pasokan dari Timur Tengah. Surat kabar Al Arabiya baru-baru ini melaporkan bahwa pemadaman listrik terjadi di seluruh Irak. Kementerian Kelistrikan kemudian mengumumkan bahwa sebagian besar jalur listrik berhenti beroperasi karena masalah teknis setelah situasi di kawasan itu meningkat.
Pihak berwenang berharap dapat memperbaiki masalah tersebut dalam beberapa jam ke depan. Selain itu, Kedutaan Besar AS di Irak mendesak semua warga Amerika untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin atau mencari perlindungan sampai ada kesempatan untuk pergi. Dalam perkembangan lain, pada tanggal 6 surat kabar Turki melaporkan bahwa Komando Polisi Provinsi Basra di Irak Selatan mengatakan kepada saluran Al Jazeera berbahasa Arab bahwa unit-unit mereka telah dikerahkan untuk mencari seorang pilot Amerika di dalam provinsi tersebut setelah pesawat yang diterbangkannya jatuh. Sementara pernyataan polisi merujuk pada sebuah kecelakaan pesawat, akun media sosial yang belum diverifikasi melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa sebuah jet tempur AS telah ditembak jatuh di atas langit Basra. Perbedaan antara kesalahan teknis kecelakaan dan ditembak jatuh karena tindakan permusuhan masih belum jelas dan belum ada sumber resmi yang mengkonfirmasi penyebab insiden tersebut. Pada saat informasi ini dirilis, menurut surat kabar Turki, Komando Pusat AS Cenkom, badan yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah, belum mengeluarkan pernyataan apapun yang mengkonfirmasi atau membantah insiden yang diduga terjadi. Seorang pejabat AS kemudian mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka membantah laporan bahwa sebuah jet tempur AS telah ditembak jatuh di atas langit provinsi Basra di Irak. Serangan udara AS Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei bersama dengan serangkaian jenderal Iran mendorong Teheran ke dalam krisis kekuasaan paling serius sejak Revolusi Islam 1979, menggoyahkan struktur kekuasaan yang dibangun dengan ketat di sekitar pemimpin Khamenei. Serangkaian pejabat tinggi, jenderal militer dan pemimpin politik tewas dalam serangan tersebut, menyebabkan aparatur kekuasaan Teheran sangat terganggu, sekaligus membuat proses mencari pengganti menjadi lebih rumit dan berisiko dari sebelumnya. Tidak seperti transisi kekuasaan pada tahun 1989 setelah pemimpin tertinggi Ruhollah Khomeini meninggal, transisi kali ini terjadi di tengah Iran menghadapi perang. Serangan udara yang terus-menerus membuat penyelenggaraan pertemuan rahasia untuk memilih pemimpin negara berikutnya semakin berisiko. Salah satu nama yang paling banyak disebut sebagai calon pengganti pemimpin tertinggi Khamenei adalah putranya Mojtaba Khamenei. Meskipun tidak memegang jabatan resmi yang menonjol di pemerintahan, Mojtaba telah lama dianggap memiliki pengaruh besar di kantor ayahnya dan memiliki peran koordinasi antara lembaga kepemimpinan tertinggi dengan tokoh-tokoh senior Korps Garda Revolusi Islam Iran. Namun kemungkinan ia menggantikan ayahnya menimbulkan kontroversi karena sistem politik Iran pada prinsipnya tidak bersifat turun-temurun. Pengangkatannya akan tergantung pada konsensus majelis ahli dan dukungan dari pusat-pusat kekuasaan keamanan. Putra Khamenei yang lain, Mostafa Khamenei, juga disebut-sebut tetapi kurang menonjol. Aktivitasnya terutama di bidang keagamaan dan belum ada tanda-tanda bahwa ia memiliki jaringan pengaruh yang signifikan dalam aparatur negara. Selain itu, beberapa ulama dan politisi juga dianggap sebagai kandidat potensial, termasuk Muhammad Reza Hosseini Bushehri, anggota Majelis Ahli yang berpengaruh di kalangan ulama konservatif di Qom. Muhammad Hassan Abu Torabi Fard, mantan wakil ketua parlemen dan pernah memimpin salat Jumat di Teheran, dianggap sebagai tokoh konservatif dengan gaya yang lebih moderat yang mampu menciptakan konsensus dalam sistem. Beberapa ulama lain seperti Mohsen Araki dan Ahmad Mobalegi juga disebut-sebut karena memiliki reputasi akademis dan pengalaman manajerial. Sementara itu, Sadek Amoli Larijani, mantan kepala kehakiman dan saat ini ketua Dewan Penentu Kebijaksanaan, dianggap sebagai kandidat kuat berkat pengalaman politik dan hubungan yang luas dalam aparatur negara. Tokoh-tokoh seperti mantan Presiden Hassan Rouhani atau Hassan Khomeini, cucu dari pendiri Republik Islam Iran, juga disebut-sebut sebagai kandidat pengganti potensial. Skenario lain adalah pembentukan Dewan Kepemimpinan Kolektif alih-alih hanya satu pemimpin tertinggi, mirip dengan usulan yang pernah dibahas setelah pemimpin Ruhollah Khomeini meninggal pada tahun 1989. Bagi militer Iran, ketika banyak posisi senior hilang secara bersamaan, Iran tidak hanya kekurangan pengganti langsung, tetapi juga kehilangan orang-orang dengan pengalaman komando strategis dan koordinasi pasukan. Dalam sistem militer Iran, para jenderal biasanya mengumpulkan pengalaman selama beberapa dekade sehingga menggantikan mereka dengan cepat sangat sulit. Selain itu, dalam struktur kekuasaan Iran, terutama di Korps Garda Revolusi Islam,
Posisi kepemimpinan tidak hanya didasarkan pada kemampuan militer, tetapi juga pada loyalitas kepada rezim, hubungan dengan kalangan ulama dan jaringan politik, serta keamanan. Ketika tokoh-tokoh sentral dihilangkan, banyak kandidat pengganti yang belum memiliki cukup kredibilitas atau pengaruh untuk mengendalikan faksi-faksi di dalam militer. Iran sedang menghadapi konflik militer langsung, sementara proses pengangkatan jenderal baru biasanya membutuhkan waktu untuk menilai loyalitas, memeriksa latar belakang, dan membangun konsensus dalam sistem kekuasaan. Oleh karena itu, Teheran terpaksa melakukan pengangkatan sementara atau promosi cepat. Hal ini dapat menyebabkan komandan yang kurang berpengalaman. Dalam jangka pendek, kehilangan banyak jenderal senior secara bersamaan dapat membuat Iran lebih sulit untuk mengorganisir respons di tengah konflik. Saat ini belum jelas apakah serangkaian rudal dan drone yang diluncurkan di seluruh Timur Tengah adalah hasil dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya, yang beroperasi secara otomatis diputuskan oleh komandan lokal, atau masih ada pusat komando yang mengeluarkan perintah melalui rantai komando yang masih aktif. Dalam sistem Iran, kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu individu, tetapi didistribusikan di antara lembaga-lembaga seperti ulama militer dan badan keamanan. Ketika banyak tokoh senior dihilangkan secara bersamaan, proses koordinasi antara pusat-pusat kekuasaan ini menjadi lebih sulit, meningkatkan risiko perebutan pengaruh. Sebuah penilaian intelijen oleh Badan Intelijen Pusat (CIA) yang diselesaikan tepat sebelum konflik meletus, memperkirakan bahwa jika pemimpin tertinggi Iran dihilangkan, tokoh-tokoh garis keras dari Korps Garda Revolusi Islam Iran dapat memperoleh lebih banyak kendali. Dalam konteks konflik, Korps Garda Revolusi Islam memainkan peran yang semakin besar dalam keputusan strategis Iran. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa militer akan sangat mempengaruhi pemilihan pemimpin baru, bahkan mendorong seorang kandidat yang dekat dengan kekuatan ini. Pada saat yang sama, persaingan kekuasaan internal di militer juga bisa terjadi dan melemahkan kemampuan pengambilan keputusan yang cepat. Militer Iran terdiri dari berbagai pusat kekuasaan: tentara reguler, Artesh, Korps Garda Revolusi Islam, pasukan paramiliter Basij, dan badan-badan intelijen. Masalah yang perlu diperhatikan adalah risiko bahwa penggantinya dapat menjadi target serangan berikutnya dari AS dan Israel. Beberapa pejabat Israel bahkan menyatakan bahwa kepemimpinan baru Iran dapat menjadi target eliminasi jika melanjutkan kebijakan anti-Israel. Hal ini menempatkan Teheran dalam dilema. Apakah menunjuk dengan cepat untuk menunjukkan stabilitas rezim atau menunda untuk menghindari menciptakan target baru bagi musuh? Sementara pemilihan pemimpin masa depan Iran masih belum jelas, prioritas Israel dan AS tampaknya adalah untuk menimbulkan kerusakan maksimal yang mungkin bagi rezim Iran. Menurut kantor berita AP, hanya dalam beberapa hari ketegangan militer telah menyebabkan banyak penerbangan dibatalkan atau dialihkan, memaksa wisatawan, pebisnis, dan pekerja migran untuk mencari cara bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Meskipun beberapa negara telah menerapkan rencana evakuasi, operasi penerbangan masih sangat terganggu, membuat banyak penumpang tidak tahu kapan mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Banyak wisatawan yang terdampar telah berbagi pengalaman mereka selama hari-hari kacau di bandara dan kota-kota besar di kawasan itu. Victoria L. Matova yang tinggal di Serbia bersama pasangannya Michael Krepin dari Belgia membawa anak-anak mereka ke Dubai untuk menandai tonggak sejarah keluarga yang istimewa. Namun rencana itu dengan cepat berantakan ketika penerbangan pulang mereka dibatalkan karena wilayah udara regional terganggu setelah konflik meletus. Penerbangan pengganti juga terus dibatalkan, memaksa keluarga itu untuk mencari cara lain untuk kembali sambil menghadapi biaya akomodasi yang meningkat. Matova menceritakan, "Kami hampir harus menelepon maskapai selama 2 hari untuk mencari penerbangan lain. Saat mencari solusi, ia menemukan bahwa unit penyewaan rumah liburan di Dubai menawarkan akomodasi sementara bagi penumpang yang terdampar. Keluarganya diizinkan tinggal gratis semalam di sebuah apartemen yang dikelola oleh sebuah perusahaan penyewaan apartemen mewah di Dubai, ketika perusahaan tersebut membuka unit-unit kosongnya bagi mereka yang tidak dapat meninggalkan kota. Masa tinggal sementara itu membantu mereka mengatur kembali rencana perjalanan mereka yang lebih lama dari yang diperkirakan. Pada hari-hari awal, keluarga itu terkadang mendengar suara ledakan dari sistem pertahanan udara yang mencegat rudal atau drone. Krepin berkata, "Kami mencoba untuk tetap tenang karena anak-anak ada di sana.
Namun ia mengatakan bahwa seluruh keluarga masih merasa aman dan bersyukur bisa bersama dalam situasi sulit. Mereka berharap dapat meninggalkan Dubai pada akhir pekan ini jika penerbangan baru tidak dibatalkan. Varun Krishnan, seorang pengusaha teknologi India dan operator situs berita teknologi Phone Arena, mengatakan penerbangannya dari Doha, Qatar ke Barcelona akhir pekan lalu terpaksa berbalik arah di tengah jalan. Krishnan sedang dalam perjalanan terakhir dari India ke Barcelona untuk menghadiri Mobile World Congress. Tetapi setelah sekitar 2 jam terbang, ia menyadari bahwa pesawat itu tampaknya tidak lagi menuju Spanyol. Dia berkata, "Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres." Dia mengatakan bahwa dia telah memantau rute penerbangan dan menyadari bahwa pesawat itu tidak terbang ke arah yang benar. Segera setelah sarapan disajikan, Kapten mengumumkan bahwa wilayah udara Baghdad telah ditutup karena alasan keamanan. Alih-alih terbang di atas Irak untuk menuju Eropa, pesawat mulai berputar kembali ke wilayah Uni Emirat Arab UAE. Krishnan mengatakan Kapten terus memberikan informasi terbaru, tetapi banyak penumpang masih panik. Ketika pesawat bersiap untuk mendarat kembali di Doha, pengumuman darurat terdengar di seluruh kabin. Setelah mendarat, penumpang harus mengantre panjang di bandara. Sementara papan informasi penerbangan terus menampilkan penerbangan yang dibatalkan. Ia mengatakan bahwa ia saat ini masih menginap di hotel dan menunggu konfirmasi dari maskapai kapan penerbangan dapat beroperasi kembali. Media Inggris juga melaporkan ledakan yang tercatat selama 2 hari berturut-turut di Dubai. Serangan udara yang menargetkan area perumahan di sekitar Dubai Marina dan Palm Jumeirah menyebabkan Hotel Four Seasons terbakar dan merusak bangunan ikonik Burj Al Arab. Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan dari 2 pilar properti dan pariwisata hotel di sana. Baru-baru ini, analis militer dan perwira intelijen Korps Marinir AS Scott Ritter menyatakan di YouTube bahwa operasi militer AS di Iran telah memberikan hasil yang berlawanan dengan yang diharapkan. Ritter berkata, operasi penggulingan rezim AS di Iran telah gagal. Tujuan utama AS adalah menggulingkan rezim. Tetapi sebaliknya, kita telah memberdayakan rezim Iran lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Jika tujuan pembunuhan Ali Khamenei adalah untuk membuat rakyat Iran turun ke jalan, maka kita telah berhasil. Jutaan orang Iran turun ke jalan berduka atas kepergiannya. Belum pernah pemerintah Iran menerima dukungan sebesar ini, dan semakin kita membom Iran, semakin kuat dukungan itu. Menurut Ritter, respons militer Iran telah mengejutkan AS dan Israel. Pakar ini menambahkan Iran telah mempersiapkan konflik ini selama lebih dari 20 tahun sejak tahun 2005 ketika mantan wakil presiden AS Dick Cheney pertama kali mengancam mereka dengan perang eksistensial. Dengan persiapan ini yang sekarang selesai, mereka sedang menghancurkan infrastruktur militer dan diplomatik AS di Timur Tengah. Mereka sedang menghukum Israel dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang Israel. Sementara itu, pihak Rusia menyatakan bahwa operasi Washington dan Tel Aviv tidak ada hubungannya dengan melindungi rezim non-proliferasi senjata nuklir dan menuntut kembalinya perundingan. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menekankan bahwa Moskow siap untuk memfasilitasi solusi termasuk melalui Dewan Keamanan PBB. Dalam sebuah wawancara telepon dengan situs Axios, pada tanggal 0, Presiden Donald Trump berpendapat bahwa Iran membuang-buang waktu dalam proses pemilihan pemimpin tertinggi untuk menggantikan Ali Khamenei yang tewas dalam operasi serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel sejak akhir pekan lalu. Mengacu pada Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez, dia berkata, "Saya harus dilibatkan dalam proses penunjukan sama seperti dengan Ibu Delcy di Venezuela." Ibu Rodriguez menjadi pemimpin sementara Venezuela setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh AS dalam sebuah operasi penyerbuan pada tanggal. Presiden Trump menyatakan tidak akan menerima pemimpin tertinggi Iran yang baru jika ia mengikuti kebijakan Khamenei yang menurutnya akan memaksa AS untuk memasuki perang baru dalam waktu 5 tahun. Pemimpin AS mengakui bahwa Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, adalah kandidat paling potensial untuk peran pemimpin tertinggi Iran. Namun Presiden Trump menyatakan bahwa itu adalah hasil yang tidak dapat diterima dan mengkritik Mojtaba Khamenei sebagai orang yang biasa-biasa saja. Pemimpin AS berkata, "Kami menginginkan seseorang yang akan membawa harmoni dan perdamaian ke Iran." Belum jelas bagaimana Trump berniat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin tertinggi Iran. Namun kantor berita AFP menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia tampaknya bersedia bekerja sama daripada mencoba menggulingkan pemerintah saat ini di Iran.
Iran belum mengumumkan pemimpin tertinggi pengganti Khamenei. Namun pernyataan dari para pejabat negara itu pada tanggal 0 menunjukkan bahwa Teheran mungkin akan segera membuat pengumuman. Mojtaba Khamenei, 56 tahun saat ini adalah kandidat utama dalam daftar orang-orang yang mungkin menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Ulama garis keras ini memiliki hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan belum pernah memegang jabatan di pemerintahan. Pada tanggal 5, Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UI) dan negara-negara Teluk menyerukan Iran untuk segera menghentikan serangan serampangan di seluruh kawasan sebagai pembalasan atas serangan AS dan Israel. Negara-negara tersebut juga menegaskan hak mereka untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela diri. Pernyataan itu dikeluarkan di tengah konflik yang meluas yang membuat negara-negara Teluk termasuk Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Oman semuanya menjadi target Iran. Namun para menteri UI dan negara-negara Teluk juga menegaskan komitmen teguh mereka pada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan krisis tersebut. Komisaris Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas sebelumnya memperingatkan bahwa produksi rudal pencegat drone akan sulit memenuhi permintaan tinggi baik di Ukraina maupun di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly berpendapat bahwa konflik di Iran bisa berlangsung selama beberapa minggu bahkan berbulan-bulan. Pada tanggal 5, banyak negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, Spanyol telah mengerahkan angkatan laut dan pasukan lain untuk melindungi jalur maritim di Laut Merah dan sekutu seperti Siprus. Sementara itu, Eropa juga bergegas mengevakuasi warganya dari wilayah tersebut. Komisi Eropa telah mendukung setidaknya 6 penerbangan repatriasi dari Timur Tengah dan diperkirakan akan menambah lebih banyak penerbangan dalam beberapa hari mendatang. Pada saat yang sama, masih banyak diplomat Eropa di Arab Saudi yang telah diminta untuk berlindung. Menurut AFP, Inggris telah mengumumkan penarikan beberapa staf dari kedutaannya di Bahrain. Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan akan meningkatkan penerbangan di seluruh kawasan setelah mengkonfirmasi lebih dari 17.500 warga AS telah kembali ke tanah air sejak konflik meletus. Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Vietor mengatakan, "Saya dapat mengatakan bahwa penerbangan sedang berlangsung, tetapi karena alasan operasional kami membatasi pengungkapan informasi spesifik. Konflik antara AS, Israel dan Iran telah berlangsung selama beberapa hari tanpa tanda-tanda akan berakhir." Para pemimpin AS dan Israel keduanya mengisyaratkan bahwa operasi serangan mereka terhadap Iran bisa berlangsung selama beberapa minggu. Wawancara dengan warga Israel menunjukkan keinginan untuk menghadapi musuh lama yang mereka tuduh bertekad untuk menghancurkan mereka. Kecuali faksi paling kiri, sebagian besar politisi mendukung perang pemerintah. Ekonom politik Israel Sever Plocher mengatakan, situasi saat ini tidak seperti perang 12 hari pada Juni 2025. Saat itu sentimen utamanya adalah kepanikan dan kekhawatiran bahwa Iran dapat menghancurkan Israel. Sekarang suasananya adalah antusiasme dan kepercayaan diri. Bahkan mereka yang sebelumnya menentang perang hanya merekomendasikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk tidak memperpanjang kampanye seolah-olah Israel dapat memutuskan hal itu sendiri. Sejak memulai serangan terhadap Iran pada tanggal 28, Israel telah menghadapi serangan rudal dan drone berturut-turut. Sirene serangan udara terus berbunyi, sekolah-sekolah ditutup dan puluhan ribu tentara cadangan harus dimobilisasi secara darurat. Kota-kota seperti Haifa dan Tel Aviv terus-menerus diserang. Layanan darurat kewalahan. Warga Israel harus menghabiskan hari-hari mereka di dalam bunker. Perang yang berkepanjangan akan menimbulkan pertanyaan besar bagi Israel. Masalah yang paling menantang dan mendesak adalah, apakah Israel dapat mempertahankan intensitas pertempuran modern melawan musuh dengan potensi militer seperti Iran untuk waktu yang lama, dan apakah persenjataan pertahanan Israel akan habis? Sebelum Iran, analis pertahanan Hans Binendik berpendapat bahwa ini tergantung pada dukungan dari sekutu seperti AS dan Eropa. Dia mengatakan dalam perang 12 hari Iran menembakkan sekitar 500 roket dan mengharuskan Israel untuk menggunakan jumlah yang sama untuk mencegatnya. Angka ini mungkin telah melampaui kemampuan Israel untuk membalas sendiri. Tanpa dukungan dari AS, Israel mungkin akan kehilangan kendali atas wilayah udaranya. Israel memiliki sistem pertahanan udara 3 lapis yang terdiri dari Iron Dome untuk mencegat rudal jarak pendek, David Sling untuk menghadapi rudal jarak menengah dan rudal jelajah.
Terakhir adalah Arrow 2 dan Arrow 3 yang digunakan untuk mencegat rudal balistik. Israel tidak mengungkapkan jumlah rudal pencegat yang mereka miliki, tetapi persediaan ini telah berkurang setelah perang 12 hari. Ini menunjukkan bahwa Tel Aviv sangat sulit untuk mempertahankan tingkat intersepsi yang tinggi jika perang berkepanjangan. Pada saat itu Israel akan terpaksa menjatah rudal fokus pada perlindungan target militer dan politik yang berarti korban sipil dapat meningkat. Analis Binendik mengatakan ancaman lain terletak pada persediaan rudal dan peluncur yang dimiliki Iran. Iran selama beberapa dekade terakhir telah mengembangkan serangkaian rudal yang mampu menyerang target yang jauh di luar perbatasannya. Rudal balistik jarak terjauh Iran dapat menyerang target sekitar 1.900 km jauhnya. Pada tahun 2019, Badan Intelijen Pertahanan AS menilai bahwa Iran memiliki persediaan rudal balistik terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan, sebelum perang pada Juni 2025, Iran telah mempercepat produksi rudal balistik dengan tujuan meningkatkan cadangan dari sekitar 3.000 menjadi 8.000 rudal dalam waktu 2 tahun. Mereka mengatakan Iran baru-baru ini memproduksi puluhan rudal setiap bulan dan diperkirakan saat ini memiliki sekitar 2.500 rudal balistik. Dalam 3 hari pertama, perang Iran diperkirakan telah menembakkan lebih dari 200 rudal balistik ke Israel. Selain persenjataan, para ahli berpendapat bahwa Israel juga berada di bawah tekanan ekonomi yang besar. Lebih dari 2 tahun konflik terakhir telah meninggalkan konsekuensi berat bagi perekonomian negara itu. Biaya amunisi yang sangat besar ditambah dengan mobilisasi ratusan ribu tentara cadangan untuk waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan telah memberikan tekanan pada anggaran nasional. Pengeluaran Israel pada tahun 2024 untuk perang di Lebanon dan Gaza dilaporkan mencapai 31 miliar dolar AS yang mengarah ke tingkat defisit anggaran tertinggi dalam beberapa tahun. Data awal untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa biaya perang telah melonjak menjadi 55 miliar dolar AS. Tekanan ini menyebabkan ketiga lembaga pemeringkat kredit nasional utama di dunia menurunkan peringkat Israel pada tahun 2024. Indeks ini mencerminkan kemampuan dan tingkat komitmen dalam membayar penuh dan tepat waktu kewajiban utang suatu pemerintah. Dia mengatakan Israel sedang mengalami krisis utang, krisis energi, krisis transportasi, dan krisis layanan kesehatan. Menurut Profesor Dan Ben David dari Institut Penelitian Ekonomi Sosial Shoresh, sebagian besar warga Israel mungkin belum merasakan kejutan finansial langsung dari perang dengan Iran, tetapi konsekuensi ekonomi yang mendalam akan secara bertahap muncul. Dia mengatakan biaya militer langsung dari gaji militer hingga rudal pencegat dan amunisi akan mencapai miliaran dolar AS. Harga dari penghentian sebagian aktivitas ekonomi bahkan bisa lebih besar. Ori Goldberg, seorang mantan profesor universitas dan analis politik independen di Israel, berpendapat bahwa meskipun ada dukungan domestik Israel, hampir pasti tidak mampu mempertahankan serangan yang berkepanjangan sendirian. Menurut Goldberg, Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Netanyahu telah menemukan titik temu dalam menyerang Iran. Namun situasi ini juga hanya bersifat jangka pendek karena Trump tidak tertarik pada perang yang berlangsung terlalu lama dan tidak akan ragu untuk berjabat tangan dengan kepemimpinan Iran baru yang lebih kooperatif. Goldberg menilai jika pemimpin tertinggi Ali Khamenei digantikan oleh seseorang dengan pemikiran yang lebih pragmatis, Israel dan Asalah saat itu kemungkinan besar akan segera berpisah jalan. Hakim federal Colin McMahon di pengadilan New York baru-baru ini menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Takeshi Ebisawa yang diyakini sebagai pemimpin geng Yakuza Mafia Jepang. Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional AS John Demers mengatakan, Takeshi Ebisawa harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya termasuk konspirasi untuk menjual plutonium tingkat senjata ke Iran dan konspirasi untuk menyebarkan narkotika berbahaya di seluruh New York. Ebisawa, 61 tahun, telah ditahan sejak April 2022 bersama dengan kaki tangannya dari Thailand Somphop Singhasiri atas tuduhan memperdagangkan narkotika seperti heroin dan metamfetamin ke AS setelah operasi investigasi selama bertahun-tahun oleh Badan Penegakan Narkoba ASDA. Pada tahun 2024 ia kembali dituduh menyelundupkan bahan nuklir. Berkas kasus menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, Ebisawa telah menghubungi seorang perantara untuk menawarkan dan memasok bahan untuk membuat senjata nuklir dan bertanya apakah Iran tertarik.
Perantara ini sebenarnya adalah agen rahasia DEA yang menyamar untuk menjebaknya. Ketika perantara itu berpura-pura setuju dan mengungkapkan bahwa pembelinya adalah seorang jenderal Iran, Ebisawa menawarkan untuk memasok jenderal Iran itu dengan plutonium yang bahkan lebih baik dan lebih kuat dari uranium untuk digunakan Iran. Dia mengirimkan daftar senjata yang ingin dia tukar kepada agen tersebut, termasuk rudal darat ke udara dan senapan serbu AK-47. Dia mengatakan bahwa pemimpin kelompok pemberontak di Myanmar membeli jenis senjata ini. Selama negosiasi hingga Mei 2021, dia bertanya lagi apakah jenderal Iran itu masih ingin membeli bahan nuklir dan memutuskan untuk bertemu dengan dua perantara dan agen AS di Thailand pada Mei 2022 memberikan mereka 2 botol berisi bubuk kuning. Menurut dakwaan, bahan tersebut dibawa dari Myanmar ke Thailand oleh seorang pemimpin pemberontak Myanmar yang disebutkan namanya. Sebuah laboratorium di AS mengidentifikasi bahan tersebut mengandung uranium, thorium, dan plutonium tingkat senjata. Terdakwa telah mengakui 6 dakwaan dalam persidangan pada Januari 2025. Direktur DEA N. Milgram mengatakan vonis tersebut mengirimkan pesan yang jelas bahwa mengancam AS dengan perdagangan bahan nuklir, narkotika, dan senjata militer tidak akan ditoleransi. Pada tanggal 5, Dewan Perwakilan Rakyat AS menolak sebuah resolusi yang bertujuan untuk menghentikan operasi serangan udara Presiden AS Donald Trump di Iran. Sebelumnya, Senat AS juga menolak resolusi serupa. Resolusi tersebut yang diajukan di bawah Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 tidak disahkan setelah pemungutan suara dengan hasil 219 menentang dan 212 mendukung di DPR AS di mana Partai Republik pimpinan Trump memegang mayoritas tipis. 2 anggota Kongres dari Partai Republik mendukung resolusi tersebut sementara 4 anggota Kongres dari Partai Demokrat memberikan suara menentang. Anggota Kongres dari Partai Republik berpendapat bahwa resolusi tersebut bermotif politik. Anggota Kongres Rick Crawford, seorang Republikan di Komite Intelijen DPR, mengatakan bahwa masalah ini tidak akan diajukan untuk pemungutan suara jika presidennya bukan Trump. Sementara itu, anggota Kongres dari Partai Demokrat berpendapat bahwa Kongres perlu merebut kembali wewenang untuk menyetujui perang sesuai dengan konstitusi AS. Anggota Kongres Gregory Meeks, pemimpin Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, berpendapat bahwa perang telah dilancarkan tanpa tujuan yang jelas dan tanpa persetujuan Kongres. Tepat sebelum pemungutan suara, DPR AS juga dengan suara bulat menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang menegaskan kembali Iran sebagai negara sponsor terorisme terbesar di dunia. Bahkan jika resolusi tersebut disahkan oleh DPR AS, langkah tersebut masih harus disahkan oleh Senat AS dan mencapai mayoritas 2/3 untuk mengatasi veto yang diperkirakan akan diberikan oleh Presiden Donald Trump. Sehari sebelumnya, Senat juga telah menolak resolusi serupa yang bertujuan untuk membatasi kekuatan perang presiden. Menurut Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973, Presiden AS hanya dapat mengerahkan pasukan ke dalam konflik ketika Kongres menyatakan perang, memberikan otorisasi spesifik, atau sebagai tanggapan atas sebuah serangan. Undang-undang ini juga mengharuskan operasi militer yang belum disetujui oleh Kongres untuk dihentikan dalam waktu 60 hari, yang berarti pemerintahan Presiden Donald Trump mungkin harus mencari persetujuan Kongres pada akhir April. Menurut The Guardian, Hakim Richard Eaton dari Pengadilan Perdagangan Internasional AS di Manhattan memerintahkan pemerintah untuk segera menerapkan rencana pengembalian dana kepada perusahaan-perusahaan yang telah membayar bea masuk secara ilegal. Jumlah pengembalian dana bisa mencapai lebih dari 130 miliar dolar AS dan harus mencakup bunga. Eaton juga mengarahkan bea cukai dan perlindungan perbatasan AS/CBP untuk menyelesaikan identifikasi biaya impor untuk jutaan pengiriman tanpa memperhitungkan tarif yang dianggap melanggar hukum. Di bawah peraturan saat ini, ketika barang masuk ke AS, importir akan sementara membayar perkiraan bea. Sekitar 314 hari kemudian, CBP akan mengkonfirmasi tarif akhir dan menyesuaikannya jika ada perbedaan. Dalam kasus ini, penghapusan tarif yang dianggap melanggar hukum akan mengakibatkan pengembalian dana kepada perusahaan. Dalam sidang, Hakim Eaton menekankan bahwa CBP sepenuhnya mampu melakukan pengembalian dana. Dia berkata, mereka melakukan ini setiap hari. Mereka mengkonfirmasi pengiriman dan pengembalian dana ketika perusahaan membayar lebih. Namun CBP berpendapat bahwa penanganan tarif kali ini memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, agensi tersebut mengatakan mungkin harus meninjau secara manual lebih dari 70 juta catatan impor untuk menentukan pengembalian dana. CBP sebelumnya telah meminta waktu tambahan hingga 4 bulan untuk mengevaluasi opsi untuk mengimplementasikan proses pengembalian dana, tetapi belum memberikan komentar resmi setelah keputusan baru pengadilan. Ryan Majerus, seorang mantan pejabat senior di Departemen Perdagangan AS dan sekarang menjadi mitra di firma hukum King Spalding, berpendapat bahwa isi putusan menunjukkan bahwa perusahaan importir hampir pasti berhak mendapatkan kembali uang pajak mereka. Dia berkomentar bahasa dalam perintah pengadilan menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Para importir memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Namun pemerintah kemungkinan akan menantang ruang lingkup perintah ini atau meminta lebih banyak waktu untuk melaksanakannya. Diperkirakan lebih dari 300.000 importir di AS telah membayar tarif ini yang merupakan bagian inti dari kebijakan perdagangan keras pemerintahan Presiden Donald Trump. Putusan Mahkamah Agung bulan lalu menentukan bahwa pengenaan tarif di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional adalah ilegal. Namun pengadilan tidak memberikan panduan spesifik tentang cara pengembalian dana yang membuat proses selanjutnya menjadi rumit. Perintah baru Hakim Iaton dikeluarkan dalam gugatan yang diajukan oleh perusahaan HMTX Industries. Perusahaan tersebut mengatakan telah membayar sekitar 11 juta dolar AS lebih alaihi dalam tarif yang dianggap ilegal. Gugatan HMTX hanyalah salah satu dari sekitar 2.000 gugatan yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS untuk menuntut pengembalian tarif serupa. Menurut Hakim Iaton, pengadilan tidak ingin harus mengadili setiap kasus secara terpisah. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menetapkan mekanisme umum di mana perusahaan dapat meminta pengembalian dana untuk tarif yang dikenakan secara ilegal. Sebagian besar perusahaan yang terkena dampak adalah usaha kecil dan menengah. Banyak importir mengatakan mereka berharap pemerintah akan menerapkan proses pengembalian dana yang sederhana dan berbiaya rendah. Karena jika mereka harus mengajukan gugatan atau melalui proses administrasi yang rumit, mereka mungkin akan menyerah untuk mendapatkan kembali uang mereka. Menurut pengacara perdagangan Roger S.L. Chen, pengembalian dana seharusnya tidak menghadapi kendala prosedural yang besar. Dia berkata, tidak ada alasan mengapa Bea Cukai tidak dapat melanjutkan pengembalian tarif ini. Total jumlah tarif yang dipungut secara salah selama periode ini melebihi 130 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu pengembalian dana perdagangan terbesar dalam sejarah AS. Pada tanggal 5, Kuba mengatakan jaringan listrik nasionalnya secara bertahap pulih setelah pemadaman listrik di seluruh negeri termasuk ibu kota Havana sehari sebelumnya. Dalam sebuah postingan di media sosial, Kementerian Energi Kuba menulis, hingga pukul 5.00 pagi pada tanggal 5 waktu setempat, sistem kelistrikan nasional telah pulih. Kementerian Energi Kuba mengatakan bahwa jaringan listrik telah terhubung kembali dari kota Guantanamo di timur hingga kota Pinar del Rio di barat. Pengumuman tersebut menambahkan banyak unit pembangkit listrik yang dioperasikan kembali setelah insiden pemadaman yang mempengaruhi sebagian besar negara pada tanggal 4 termasuk Havana. Di Havana, menurut perusahaan listrik lokal, 22 gardu induk yang mencakup sekitar 36% dari gardu induk kota telah dipulihkan. Proses pemulihan akan berlanjut tergantung pada kondisi jaringan listrik nasional. Sebelumnya, perusahaan listrik negara Kuba Union Electrica UNE menjelaskan bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh insiden tak terduga di pembangkit listrik termal Antonio Guaiteras, sekitar 100 km di timur Havana. Pemadaman listrik terjadi ketika pemerintah Kuba menghadapi tekanan yang meningkat dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Sistem produksi listrik Kuba berada dalam kondisi kacau. Pemadaman listrik harian yang berlangsung hingga 20 jam sering terjadi karena kekurangan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Situasi ini memburuk sejak AS menyerbu dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dari Venezuela pada awal Januari 2026. Venezuela memasok sekitar setengah dari kebutuhan bahan bakar Kuba. Pada tanggal 0, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengatakan bahwa Havana sangat terdampak oleh blokade minyak bersamaan dengan terhentinya pasokan dari Venezuela. Perdana Menteri Kuba Manuel Marrero Cruz juga mengatakan bahwa prioritas utama adalah meningkatkan produksi pangan dan mereformasi jaringan listrik nasional di tengah pemadaman listrik yang parah dan gangguan pasokan bahan bakar yang berkepanjangan.
Menurut Financial Times, Iran telah mulai melaksanakan rencana militer yang dirancang oleh mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Strategi ini mencakup memberikan tekanan pada AS dan Israel agar mereka menghentikan tindakan militer mereka. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam telah menyerang infrastruktur komunikasi di 7 pangkalan militer AS. Publikasi tersebut mengutip sumbernya sendiri mengatakan bahwa pembangunan strategi baru dimulai tahun lalu setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran. Rencana ini tidak hanya mencakup serangan terhadap infrastruktur energi, tetapi juga menargetkan operasi penerbangan. Financial Times menekankan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menekan Israel dan AS agar menghentikan tindakan militer mereka terhadap Iran. Pada tanggal 28 AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran. Hampir 200 pesawat Israel menjatuhkan ratusan bom di sekitar 500 target. Pasukan Pertahanan Israel IDF menyebut serangan ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Angkatan Udara Israel IAF yang menewaskan Grand Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa anggota keluarganya bersama dengan 40 komandan militer senior Iran. Namun, AS juga menderita beberapa kerugian. Menurut kantor berita Anadolu Turki, Washington kehilangan hampir 2 miliar dolar AS dalam peralatan militer pada hari-hari awal konflik dengan Iran. Di Qatar, sistem radar peringatan dini ANFPS 132 senilai 1,1 miliar dolar AS terkena rudal. Kompleks ini terletak di Al-Udeid, pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah dan juga markas regional komando pusat CENTCOM. Iran juga menyerang pusat koordinasi utama untuk operasi Angkatan Laut AS di Timur Tengah, markas armada kelima AS di Manama, Bahrain. 2 stasiun pemancar penerima sinyal satelit senilai 20 juta dolar AS dan beberapa bangunan besar hancur. Sebuah unit radar dari sistem pertahanan rudal THAAD-UEA senilai sekitar 500 juta dolar AS hancur. AS juga kehilangan 30 jet tempur F-15A karena salah tembak oleh sistem pertahanan udara Patriot dengan biaya penggantian diperkirakan sekitar 282 juta dolar AS. Menurut CNN, pasukan Iran telah menyerang setidaknya 9 pangkalan AS di Timur Tengah dalam 2 hari, termasuk 4 di Kuwait, 2 di UAE, dan masing-masing 1 di Bahrain, Irak, dan Qatar. CENTCOM melaporkan bahwa jumlah tentara AS yang tewas dalam operasi melawan Iran telah meningkat menjadi 6 orang. Namun, Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengklaim bahwa 560 tentara AS telah tewas dan ribuan lainnya terluka dalam serangan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC baru-baru ini mengumumkan telah meluncurkan rudal balistik Khorram Shahr 4 yang membawa hulu ledak seberat lebih dari 1 ton yang menargetkan pusat Tel Aviv, Bandara Ben Gurion, dan pangkalan Skuadron 27 Angkatan Udara Israel di bandara tersebut. Menurut IRGC, rudal-rudal tersebut diluncurkan dalam gelombang serangan ke-19 dari kampanye yang digambarkan Teheran sebagai operasi terkoordinasi serangan rudal dan drone yang menargetkan sasaran Israel dan AS. IRGC juga mengklaim bahwa mereka telah menembus 7 lapis sistem pertahanan udara Israel. Para pejabat Iran juga mengatakan bahwa serangkaian rudal ini telah mengganggu operasi di bandara. Rudal Khorram Shahr 4 adalah salah satu sistem rudal balistik paling menonjol di Iran. Iran mengumumkan generasi pertama rudal ini pada September 2017, menamakannya sesuai dengan kota Khorram Shahr. Generasi keempat yang dikenal sebagai Khorram Shahr 4 atau Khaybar diumumkan pada Mei 2023. Menurut parameter militer yang dirilis oleh Iran, rudal Khorram Shahr 4 memiliki jangkauan sekitar 2.000 km panjang 13 meter, dan membawa hulu ledak seberat sekitar 1,5 ton. Para pejabat Iran mengatakan rudal itu dapat mencapai kecepatan Mach 16 di luar atmosfer dan Mach 8 saat terbang di dalam atmosfer. Namun di Angkatan Udara Israel tidak ada Skuadron 27. Pernyataan ini kemungkinan merujuk pada Pangkalan Udara 27 atau yang dikenal sebagai Pangkalan Lod yang pernah menjadi bagian dari Bandara Ben Gurion sebelum ditutup sepenuhnya pada tahun 2010. Menurut pasukan pertahanan Israel IDF, semua rudal balistik yang diluncurkan Iran ke arah Israel pada malam hari telah dicegat oleh sistem pertahanan udara. Satu rudal yang diluncurkan pada pagi hari jatuh di area terbuka di sebuah kota di Israel Tengah,
Pada tanggal 0, IRGC mengatakan bahwa serangan rudal Iran telah mengenai sekitar 20 target militer AS di seluruh kawasan Teluk. Menurut pernyataan Iran, target-target ini terletak di Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab UEA. Teheran menegaskan bahwa serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas militer AS Saleh Raslah. Para pejabat Iran juga mengatakan bahwa gelombang serangan ke-18 sebelumnya dari kampanye tersebut telah mencakup serangan terkoordinasi terhadap fasilitas AS di wilayah tersebut. IRGC mengatakan bahwa koordinasi antara berbagai kekuatan di militer Iran telah mengubah jalannya perang, sambil memperingatkan bahwa pasukan AS yang ditempatkan di wilayah tersebut sedang diawasi. IRGC mengatakan mereka sedang memantau apa yang mereka gambarkan sebagai tentara AS yang meninggalkan pangkalan militer dan mencari perlindungan di fasilitas sipil di negara tuan rumah. Iran juga mengumumkan serangan terhadap pangkalan kelompok Kurdi anti pemerintah Iran di Irak Utara. Menurut sebuah pernyataan yang dipublikasikan oleh kantor berita Tasnim, pasukan Iran meluncurkan 3 rudal ke pangkalan di wilayah Kurdistan. Sebuah saluran televisi di kota Sulaimaniyah melaporkan bahwa mereka mendengar beberapa ledakan keras di dekat desa Zirgwes di mana kelompok oposisi Kurdi diyakini berkumpul. Dalam perkembangan lain, IRGC mengatakan telah menyerang sebuah kapal tanker minyak AS di utara Teluk Persia dan mengklaim kapal tersebut terbakar. Saat ini belum ada konfirmasi independen atas insiden ini. IRGC memperingatkan bahwa lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz akan berada di bawah kendali Iran selama masa perang. Kapal militer dan komersial dari AS Israel dan negara-negara Eropa serta sekutu mereka tidak akan diizinkan melewati jalur air strategis ini. Pada tanggal militer Israel mengumumkan sedang beralih ke fase berikutnya dalam konflik dengan Iran, memperingatkan akan ada lebih banyak kejutan untuk lawannya. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, IDF, Herzi Halevi mengatakan, "Kami sedang beralih ke fase berikutnya dalam operasi. Dalam fase ini kami akan semakin melemahkan rezim Iran dan kemampuan militernya. Kami masih memiliki kejutan lain di depan, dan saya tidak berniat untuk mengungkapkannya." Halevi menggambarkan konflik dengan Iran saat ini sebagai operasi bersejarah yang dimulai dengan fase serangan udara mendadak yang menghancurkan 80% sistem pertahanan udara dan 60% peluncur rudal Iran. Komandan IDF mengatakan telah memerintahkan unit-unit Israel untuk bergerak lebih dalam ke wilayah Lebanon dalam 2 hari sebelumnya. IDF juga mengeluarkan peringatan ke seluruh wilayah selatan Sungai Litani di negara tetangga pinggiran selatan ibu kota Beirut dan Lembah Beka. Merujuk pada kelompok bersenjata sekutu Iran, ia menyatakan, "Saya menginstruksikan IDF untuk maju dan memperluas garis kontrol di sepanjang perbatasan, serta membangun posisi di titik-titik kunci di Lebanon Selatan." Israel tidak akan menyerah pada tujuannya untuk melucuti senjata Hizbullah. Dalam perkembangan terkait lainnya, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO mengatakan telah meningkatkan postur pertahanan rudal balistiknya dan akan tetap waspada tinggi sampai ancaman dari serangan balasan Iran mereda. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi pada hari yang sama menyatakan bahwa Iran tidak akan meminta gencatan senjata atau bernegosiasi dengan AS, menambahkan bahwa negara itu saat ini tidak memiliki rencana untuk menutup Selat Hormuz. Pejabat Iran itu mengatakan, Teheran siap menghadapi setiap serangan darat dari lawannya. Araghchi mengatakan kepada NBC News, "Kami sedang menunggu mereka. Kami yakin kami dapat menanganinya, dan itu akan menjadi bencana besar bagi mereka." Pada tanggal Presiden AS Donald Trump mengumumkan penggantian Kristi Noem dari posisi Menteri Keamanan Dalam Negeri menandai perubahan besar pertama dalam kabinetnya pada masa jabatan kedua. Trump menunjuk Senator Mark Wayne Mullin dari Partai Republik untuk posisi tersebut. Trump mengatakan dalam sebuah postingan di Truth Social bahwa Noem telah melakukan pekerjaan dengan baik dan akan beralih ke peran utusan khusus untuk Inisiatif Perisai Amerika, sebuah program baru untuk belahan barat. Trump menulis di Truth Social, "Saya sangat senang mengumumkan bahwa Senator AS yang sangat dihormati dari negara bagian Oklahoma yang hebat Mark Wayne Mullin akan menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, DHS efektif mulai 31. Noem juga merespons di media sosial, "Terima kasih Presiden Trump telah menunjuk saya sebagai utusan khusus untuk Perisai Amerika." Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Perang Pete Hegseth adalah para pemimpin yang hebat dan saya berharap dapat bekerja sama dengan mereka
untuk membongkar kartel yang telah menyelundupkan narkoba ke negara kita dan menyebabkan anak-anak kita tewas. Kepergian Noem menandai pertama kalinya seorang anggota kabinet meninggalkan jabatannya pada masa jabatan kedua Trump. Berbeda dengan masa jabatan pertamanya, pemerintahan kedua Trump sejauh ini tidak mengalami pergantian personel tingkat tinggi yang terus-menerus. Mullin, seorang senator dari Oklahoma, telah menjabat di Senat sejak 2023 dan sebelumnya adalah anggota DPR. Dia mengatakan kepada wartawan, "Saya sangat antusias dengan ini. Ini tidak sepenuhnya tak terduga tetapi juga sedikit mengejutkan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat Departemen Keamanan Dalam Negeri bekerja lebih efektif bagi rakyat Amerika." Penggantian Noem terjadi setelah berbulan-bulan spekulasi tentang kemungkinan ia bisa dicopot dari jabatannya. Tekanan meningkat tajam setelah 2 kali sidang berturut-turut di depan Kongres minggu ini, di mana ia menghadapi kritik dari anggota Kongres dari Partai Republik mengenai efektivitas kerjanya. Anggota Kongres dari Partai Republik menanyainya tentang kampanye iklan senilai $220 juta AS yang menampilkan gambarnya secara menonjol, serta tuduhan dari Inspektur Jenderal DHS bahwa ia telah menghalangi penyelidikannya. Beberapa juga mempertanyakan keterlambatan yang signifikan dalam pendistribusian dana bantuan dari Badan Manajemen Darurat Federal FEMA setelah bencana alam. Noem telah lama dianggap sebagai sekutu setia Trump. Namun, tekanan terhadapnya terus meningkat, terutama setelah kematian 2 warga Minneapolis di tengah meningkatnya operasi penegakan hukum imigrasi di wilayah tersebut saat AS memperketat operasi anti-imigrasi ilegal. Awal tahun ini, Trump pernah membela Noem dari gelombang kritik terkait situasi di Minnesota, menekankan perannya dalam menutup perbatasan selatan. Dalam konfrontasi militer yang sedang berlangsung di Timur Tengah, sistem pertahanan udara Patriot, simbol dari perisai rudal Amerika, sedang menghadapi tantangan serius. Gelombang serangan dengan UAV kamikaze dan rudal dari Iran tidak hanya memberikan tekanan besar pada sistem pertahanan AS dan sekutunya, tetapi juga mengungkap banyak kerentanan yang patut diperhatikan. Gambar-gambar dan laporan dari medan perang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, Patriot tidak dapat berhasil mencegat target. Bahkan banyak rudal pencegat yang diluncurkan, namun tetap meleset dari target atau jatuh. Insiden ini membuat para analis pertahanan bertanya-tanya apakah taktik baru Iran sedang menipu sistem pertahanan udara paling mahal milik AS. Sebuah video yang direkam di pangkalan Al-Udeid di Qatar menunjukkan 3 rudal pencegat. Patriot telah diluncurkan untuk menghadapi 1 rudal Iran, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil melenyapkan target. Insiden ini menimbulkan keraguan tentang kemampuan pertahanan terhadap serangan skala besar. Di tengah eskalasi konflik, AS dan sekutunya harus terus-menerus menggunakan Patriot untuk menghadapi gelombang serangan rudal dan UAV dari Iran. Salah satu alasan utama mengapa Patriot mengalami kesulitan adalah taktik serangan jenuh yang diterapkan Iran. Menurut banyak laporan internasional, Iran telah melancarkan serangan skala besar dengan ratusan UAV dan rudal yang menargetkan berbagai sasaran di kawasan itu. Di UEA saja, Badan Pertahanan mengatakan telah harus menghadapi 174 rudal balistik, 8 rudal jelajah, dan hampir 700 UAV yang diluncurkan Iran pada hari-hari awal konflik. Ketika jumlah target terlalu besar, sistem pertahanan udara terpaksa menyebarkan sumber dayanya. Patriot yang pada dasarnya dirancang untuk mencegat rudal balistik dan pesawat terbang, tetapi ketika harus menghadapi UAV kecil, rudal jelajah, dan rudal balistik secara bersamaan, efektivitas sistem menurun secara signifikan. Para ahli menyebut ini sebagai perang atrisi antara rudal penyerang dan rudal pencegat. Dalam perang ini, pihak yang kehabisan amunisi terlebih dahulu bisa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kelemahan lain terletak pada perbedaan biaya. Banyak UAV kamikaze Iran yang harganya hanya puluhan ribu dolar, sementara setiap rudal pencegat Patriot bisa bernilai hingga beberapa juta dolar. Hal ini membuat sistem pertahanan udara AS harus menggunakan senjata yang sangat mahal untuk melenyapkan target yang relatif murah. Taktik ini tidak hanya bertujuan untuk menembus pertahanan udara, tetapi juga untuk menguras persediaan rudal pencegat musuh. Beberapa analis bahkan memperingatkan bahwa AS dan sekutunya dapat menghadapi risiko kekurangan rudal pertahanan jika konflik berkepanjangan. Selain taktik jenuh UAV, Iran juga mengeksploitasi kelemahan teknis sistem pertahanan udara.
Banyak UAV kamikaze terbang pada ketinggian sangat rendah dan kecepatan lambat sehingga sulit dideteksi oleh radar pertahanan udara atau disalahartikan sebagai gangguan latar belakang. Dalam serangan baru-baru ini di Kuwait, sebuah UAV Iran berhasil lolos dari sistem pertahanan udara dan mengenai target menyebabkan korban di kalangan tentara AS. Sistem pertahanan udara seperti Patriot biasanya dioptimalkan untuk mendeteksi target yang terbang cepat dan pada ketinggian tinggi seperti jet tempur atau rudal balistik. Ketika harus menghadapi UAV kecil yang terbang rendah, radar mungkin mendeteksinya terlambat sehingga waktu reaksi menjadi lebih singkat. Tidak hanya UAV jenis rudal Iran juga sedang ditingkatkan untuk menembus sistem pertahanan. Beberapa rudal balistik baru Iran dapat terbang dalam lintasan semi-balistik atau mengubah arah pada fase akhir, sehingga sulit bagi radar dan sistem pemandu Patriot untuk memprediksi secara akurat. Para ahli militer berpendapat bahwa Iran telah belajar banyak dari konflik-konflik baru-baru ini dan terus menyesuaikan taktiknya untuk menghadapi sistem pertahanan udara barat. Selain itu, penggunaan umpan radar dan target palsu juga dapat membingungkan sistem pertahanan yang mengarah pada peluncuran banyak rudal pencegat ke target yang tidak penting. Ketika dihadapkan dengan taktik gerombolan UAV rudal yang ditingkatkan dan serangan skala besar, bahkan sistem pertahanan udara paling modern pun bisa kewalahan. Para ahli berpendapat bahwa pelajaran besar dari konflik saat ini adalah bahwa perang modern berubah dengan cepat. Sistem pertahanan yang mahal dapat ditantang oleh senjata yang lebih murah tetapi digunakan dengan taktik cerdas. Ketika ketegangan militer di Timur Tengah meningkat dalam beberapa hari terakhir, satu detail dalam cara Iran melakukan serangan rudal telah menarik perhatian khusus dari kalangan militer internasional. Tidak hanya meluncurkan rudal dari peluncur bergerak tradisional, Iran juga mengklaim telah mengerahkan senjata dari kota-kota rudal bawah tanah yang jauh di dalam bumi. Sistem pangkalan ini dibangun secara rahasia selama bertahun-tahun. Video dan gambar yang dirilis oleh pasukan antariksa Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, menunjukkan terowongan-terowongan raksasa yang terletak jauh di dalam gunung, di mana serangkaian rudal balistik ditempatkan dalam keadaan siap tempur. Dari silo peluncuran atau pintu terowongan yang diperkuat, rudal dapat ditembakkan langsung dari bawah tanah hanya dalam beberapa menit setelah menerima perintah. Menurut banyak analis, kemunculan fasilitas ini membantu menjelaskan mengapa Iran masih dapat mempertahankan serangan rudal, bahkan ketika pangkalan di permukaan diawasi dengan ketat oleh satelit dan pesawat pengintai. Salah satu hal yang menarik perhatian para ahli adalah cara Iran menerapkan sistem peluncuran di kota-kota rudal tersebut. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada kendaraan peluncur atau peluncur terbuka, banyak rudal ditempatkan di silo atau terowongan peluncuran vertikal yang terletak jauh di dalam terowongan. Saat ditembakkan, pintu terowongan atau penutup silo terbuka dan rudal diluncurkan langsung ke langit. Metode ini membantu mempersingkat waktu persiapan dan mengurangi risiko terdeteksi oleh musuh sebelum peluncuran. Iran telah berulang kali mengklaim bahwa mereka adalah negara pertama di dunia yang menerapkan kemampuan peluncuran rudal dari kota-kota rudal bawah tanah dalam skala besar, di mana senjata disimpan, dirawat, dan diluncurkan dari dalam sistem terowongan yang sama. Meskipun negara-negara seperti AS atau Rusia juga menggunakan silo untuk rudal strategis, model Iran berbeda karena menggabungkan penyimpanan terowongan transportasi dan banyak titik peluncuran yang berbeda dalam satu fasilitas. Menurut data dari studi pertahanan, banyak pangkalan jenis ini dibangun hingga kedalaman sekitar 500 meter di bawah tanah, cukup untuk melindunginya dari sebagian besar serangan udara konvensional. Kota-kota rudal ini diyakini tersebar di banyak wilayah strategis Iran, terutama di daerah pegunungan barat dan wilayah dekat Teluk Persia. Fasilitas ini dapat menampung berbagai jenis rudal jarak pendek dan menengah termasuk Fateh 110 Qiam 1 atau Shahab 3. Beberapa di antaranya memiliki jangkauan 1.300 hingga 2.000 km, cukup untuk mencapai banyak target di wilayah Timur Tengah. Berkat disimpan di terowongan bawah tanah, rudal-rudal ini dapat mempertahankan kesiapan tempur untuk waktu yang lama. Bila diperlukan, mereka dapat diluncurkan dari berbagai posisi di dalam pangkalan yang sama sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi dan menghancurkan seluruh sistem. Menurut para ahli, ini membantu Iran mempertahankan kemampuan serangan balasan, bahkan jika diserang terlebih dahulu, karena musuh hampir tidak mungkin mengetahui secara pasti semua lokasi peluncuran. Selama bertahun-tahun, Iran telah banyak berinvestasi dalam program rudal balistiknya untuk mengimbangi angkatan udaranya yang terbatas.
Menurut badan-badan intelijen Barat, Teheran saat ini memiliki persediaan rudal balistik terbesar di Timur Tengah dengan ribuan rudal dari berbagai jangkauan. Pembangunan kota-kota rudal dianggap sebagai langkah pengembangan selanjutnya dalam strategi pencegahan ini. Alih-alih menempatkan rudal di peluncur yang mudah dideteksi, Teheran memindahkannya ke dalam sistem terowongan yang kompleks jauh di dalam gunung. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai gudang senjata, tetapi juga sebagai pusat komando dan kontrol yang lengkap di mana rudal dirawat, diisi bahan bakar, dan disiapkan untuk peluncuran. Bagi lawan-lawan Iran, keberadaan kota-kota rudal menciptakan tantangan strategis yang besar. Dalam operasi militer modern, menghancurkan peluncur rudal musuh sebelum digunakan adalah faktor penting. Namun ketika peluncur berada jauh di dalam gunung dan memiliki banyak pintu keluar, mengidentifikasi lokasi target dengan tepat menjadi jauh lebih sulit. Bahkan jika satu pintu masuk terkena, terowongan di dalamnya mungkin masih utuh dan terus beroperasi. Hal ini membuat banyak ahli berpendapat bahwa kota-kota rudal dapat membantu Iran mempertahankan kemampuan serangannya, bahkan dalam skenario perang skala besar. Di tengah konflik yang terus meningkat di Timur Tengah, kota-kota rudal bawah tanah menjadi salah satu elemen terpenting dalam kemampuan militer Iran. Mereka memungkinkan Teheran untuk mempertahankan kemampuan peluncuran rudal, bahkan ketika fasilitas di permukaan diserang, sekaligus menciptakan jaringan peluncuran terdistribusi yang sulit dinetralisir sepenuhnya oleh musuh. Dengan kombinasi pangkalan bawah tanah, rudal balistik, dan UAV serang, Iran sedang membangun sistem pencegahan yang menurut banyak analis dapat membuat setiap operasi militer terhadap negara itu menjadi jauh lebih rumit dan mahal. Ketika rudal dan drone Iran tiba-tiba menghujani Teluk tanpa peringatan, banyak penduduk dan wisatawan panik mencari jalan keluar. Saat rudal pertama dicegat di langit Uni Emirat Arab (UAE), banyak orang hanya menatap dengan penasaran, mengira itu adalah pertunjukan kembang api di siang hari. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada pengumuman darurat baru ketika puing-puing jatuh ke tanah dan UAV menghantam target. Orang-orang menyadari keseriusan situasi. Suasana dengan cepat berubah menjadi panik. Orang-orang berbondong-bondong ke supermarket untuk menimbun kebutuhan pokok, mencari informasi di grup obrolan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Bagi banyak orang lain, prioritas utama adalah menemukan cara untuk meninggalkan daerah itu sementara wilayah udara ditutup seperti pintu darurat yang terkunci rapat. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto juga terjebak di UAE ketika pertempuran pecah. Dalam sebuah postingan di media sosial pada tanggal 1, ia mengatakan telah pergi dengan penerbangan militer yang ia bayar sendiri tetapi harus meninggalkan keluarganya. Menurut pers Italia, kerabatnya kemudian kembali ke tanah air dengan penerbangan charter. Maskapai besar di kawasan itu seperti Qatar Airways, Etihad, dan Emirates serentak menangguhkan penerbangan reguler mereka. Qatar menghentikan penerbangan tanpa batas waktu sementara dua maskapai UAE hanya mengoperasikan beberapa penerbangan terbatas. Pada tanggal 4, Emirates memperpanjang penangguhan selama 3 hari lagi. Hingga tengah malam tanggal 7, data dari layanan pelacakan penerbangan Flightradar 2N24 menunjukkan hanya 83 penerbangan yang lepas landas dan mendarat di Bandara Dubai pada tanggal 3 dibandingkan dengan sekitar 1.200 penerbangan per hari seminggu sebelumnya. Pada pagi hari tanggal 28, Simoncini Stefanelli baru saja meninggalkan Doha untuk terbang ke Milan ketika serangan udara AS dan Israel memaksa pesawat untuk berbalik dan mendarat kembali di Qatar. Alih-alih pergi ke Italia untuk bermain ski dengan istrinya, ia terjebak sendirian di tengah zona konflik. Dia berkata, "Saya masih belum mengerti apa yang sedang terjadi." Sambil menunggu di tengah kekhawatiran makanan menipis, Stefanelli berencana menyewa taksi untuk melintasi gurun Arab Saudi menuju Riyadh. Namun ia khawatir perjalanan selama 7 jam itu penuh risiko jika pertempuran meluas dan wilayah udara negara-negara tetangga terus ditutup. Dia berkata, "Ini sulit, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak berpikir ini akan berakhir dalam beberapa hari." Permintaan untuk meninggalkan wilayah itu melonjak. Luna Jets, sebuah perusahaan pialang jet pribadi, mengatakan telepon mereka terus berdering ketika perusahaan dan orang-orang super kaya mencari cara untuk pergi. Biasanya perusahaan menerima kurang dari 20 permintaan pemesanan penerbangan setiap akhir pekan, tetapi minggu lalu angka itu meningkat menjadi ratusan setiap hari. Ketika wilayah udara UAE ditutup, Luna Jets harus menghubungkan pelanggan dengan penerbangan yang berangkat dari Oman dan Arab Saudi.
Caroline Bos, Direktur Pelaksana Luna Jets di Dubai mengatakan, pelanggan kami panik. Elevate Aviation, sebuah perusahaan yang berbasis di Miami yang mengorganisir penerbangan darurat sedang meluncurkan operasi 3 hari untuk mengevakuasi sekitar 1.000 orang dari Timur Tengah dalam waktu 72 jam di bawah kontrak dengan klien korporat. Staf perusahaan telah berkumpul di sebuah titik tunggu dekat Bandara Muscat di Oman untuk menjemput penumpang ke penerbangan keluar dari wilayah tersebut. Kelompok pertama telah berangkat pada tanggal biaya untuk penerbangan ini meroket. Penerbangan darurat biasanya 2 hingga 3 kali lebih mahal daripada menyewa pesawat biasa karena premi asuransi yang tinggi dan tunjangan risiko untuk kru. Skala serangan balasan Iran mengejutkan banyak penduduk dan wisatawan di Teluk. Ketika penerbangan komersial ditangguhkan dan dukungan dari kedutaan terbatas, banyak orang asing terpaksa mencari jalan keluar sendiri. Beberapa melarikan diri ke negara tetangga yang wilayah udaranya masih terbuka untuk mengejar penerbangan keluar dari wilayah tersebut. Seorang pengusaha wanita mengatakan dia harus membayar lebih dari $1.000 AS untuk taksi dari Doha ke Riyadh, di mana bandara sangat ramai secara tidak biasa. Sebuah keluarga Inggris melarikan diri ke sebuah resor pegunungan di Hatta dekat perbatasan Oman setelah sebuah UAV Iran menyerang hotel di dekat tempat mereka menginap di Pulau Buatan Palm Jumeirah di Dubai. Sebuah keluarga dengan paspor India juga datang ke sini ketika mereka tidak bisa menyeberangi perbatasan karena pembatasan visa. UEA mengatakan telah menjadi sasaran sekitar 1.000 UAV dan rudal dalam 4 hari pertama konflik meskipun sebagian besar telah dicegat. Namun Dubai tidak memiliki jaringan bunker atau sistem peringatan bertingkat membuat penduduk sebagian besar harus berjuang sendiri. Setelah beberapa malam terdampar di Dubai, Karen Huntman, 32 tahun dari Los Angeles, memutuskan untuk menyewa mobil ke Riyadh ketika ia mengetahui bahwa penerbangan masih berangkat dari sana. Dia membayar $420 AS untuk perjalanan 7 jam, tetapi seorang temannya kemudian ditawari harga hingga $2.000 AS untuk perjalanan yang sama. Sekitar 51 penerbangan pribadi meninggalkan negara-negara Teluk dan Yordania selama akhir pekan. Sebuah penerbangan charter pribadi dari Timur Tengah ke Istanbul, yang biasanya berharga sekitar $75.000 AS, kini ditawarkan dengan harga ratusan ribu dolar. Bintang reality TV Amerika Tallinn Kanoyan, yang saat ini tinggal di Dubai, berpendapat bahwa yang terbaik adalah menunggu dan mempercayai sistem pertahanan udara modern UEA. Namun ia mengatakan akan pergi bersama suami dan 2 anak kecilnya jika situasi memburuk. Dia berkata, segalanya berubah setiap menit.